Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya. Oke bro, sekarang saya tepatnya di Jalan Layang ya, di atas Jalan Layang, yaitu tepatnya di Tol Ciperna ya. Dan kebetulan hari ini kita akan reading santai, karena posisi hari ini kan kebetulan saya dapat orderan arah Ciperna ya. Maka saya putuskan untuk pulang saja, karena sehubungan searah sejalan, maka ya sudah, kita reading santai aja. Oke. Oke guys, hari ini saya akan berbicara mengenai tentang seputar orderan yang saya dapatkan guys hari ini. Karena dari jam 1 siang saya tadi sampai jam 6 maghrib itu saya tidak mengaktifkan aplikasi, karena terakhir saya mengantar ke Ciperna. Karena kebetulan arah Ciperna itu menuju arah mau pulang ke rumah saya, maka saya tidak aktifkan. Nah, berarti berapa jam tuh, dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Ya kurang lebihnya sekitar 7 jam, 6 jam. Saya mendapatkan orderan itu sekitar 4 orderan itu ya. Ya cukup alhamdulillah lah. Karena menurut saya, kalau sekarang untuk sebagai jadi ojek online itu menurut saya sih susah ya. Kalau untuk dikalkulasiin tuh kita nggak dapat apa-apa. Saya ngomong begini karena cerita faktanya, karena saya sebagai ojek online kan, belum potongan 20%. Dengan skema kemarin ya, khususnya di kota Cirebon nih, skema kemarin itu berapa ya, pokoknya cukup lah buat beli bensin kemarin tuh. Sebelum skema sekarang yang dulu dirubah, sekarang udah dirubah kan. Sekarang hitungannya 7 poin itu 7 perak, 700 perak. Dulu kan kalau misalnya orderan food itu 18 ya, itu dapatnya 1.800, kan lumayan tuh ya. Kalau misalnya 8 food aja kan kita tinggal dikaliin aja, 1.800 dikali 8 misalnya kan, udah berapa kan, tinggal kaliin aja lah gitu kan. Kalau sekarang bener-bener udah nggak ada, 700 perak 7 orderan. Kalau kita itu udah mendapatkan berapa orderannya itu, 5 apa 6 itu kurang lebihnya kan. Ya kalau dikalkulasiin dalam berbulan itu, dalam per minggu ya, ya walaupun segacor-gacornya orderan gitu ya, itu belum potongan 20%, belum biaya operasional makan di jalan kan, belum biaya per bulan kayak servis, ganti oli, belum per tahunnya kan ada kayak ganti ban. Itu penting, karena kan kita ini sebagai driver online, kita kan nyari duit ya kan? Nyari uang, nyari fulus gitu kan, bukan kerja bakti. Tapi ya ini mah sekedar saran saja. Kalau menurut saya pribadi, kalau memang ada pekerjaan yang lebih baik, carilah gitu kan. Tapi saya tidak menyuruh Anda untuk tidak menyuruh berhenti Anda untuk menjadi driver online, enggak. Itu sih tergantung pilihan Anda gitu kan. Apa Anda akan bertahan di seperti kayak begini gitu kan. Kalau saya pribadi ya alhamdulillahnya, kalau saya kan ada sampingan yang lain gitu selain nge-Grab gitu kan, ada kerja yang lain gitu. Ini mah yang buat prioritas yang buat prioritas khususnya yang nge-Grab aja gitu. Kalau kasihan lah kadang-kadang. Cobalah dikalkulasiin, yang segacor-gacornya juga berapa sih gitu kan. Insentif nggak ada gitu kan. Oke.
Mungkin kalau dulu mah ada ya, mungkin dulu kalau menjadi driver online itu mungkin enak ya, bisa mengalahkan orang-orang yang bekerja gitu kan, karena dari insentifnya udah ketahuan. Kalau sekarang janganlah. Saya sih kasihan aja, tapi itu sih hak Anda gitu kan, pilihan Anda untuk menjadi seorang driver ojek online gitu kan. Tapi kalau saya pribadi gitu kan, kalau saya sih lebih berjualan lah itu kan, jualan apa gitu kan, ketimbang daripada ya kita kan yang namanya, apalagi yang punya keluarga ya, udah punya bini, punya anak gitu kan, apalagi yang punya bayi gitu. Kita harus beli susunya, kita harus beli pampasnya, sedangkan biaya operasional aja kita kan harus makan, ngerokok di jalannya. Kebetulan kalau saya tidak merokok gitu kan. Tapi ya itu sih terserah, kembali lagi ke diri Anda masing-masing gitu kan. Saya aja kalau nggak kerja ini, aduh, keblinger ya, mumet, belum pajak, belum ganti ban. Asli kalau dihitungin tiap bulan ya emang nombok dari kerjaan aja, kayak ganti ban, servis gitu kan. Kalau dulu kan enggak, servis udah ada dari insentif, ganti oli apa gitu kan udah dari insentif, enak. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah, cuman bisa bersyukur aja gitu kan. Tapi untuk kalian semua ojek online, sahabat-sahabat saya, sahabat tongkrongan saya, tetap semangat lah gitu kan. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki ke depannya untuk kalian semua. Saya tahu kalian adalah pejuang rupiah, pejuang anti warisan, pejuang yang tidak mau menyusahkan orang lain. Sampai teman saya sampai pulang, sampai ngalong, sampai ke pagi lagi itu, sampai nggak pulang-pulang. Bisa jadi tuh akunnya akun 24 jam nonstop lah gitu kan. Walaupun katanya dia dapat duitnya hampiran sekitaran 200.000, 200 lebih, saya rasa kurang ya. Bukannya nggak bersyukur, bukan. Karena kalau kebutuhan manusia itu bukan hanya sekedar makan, seperti kayak apa namanya, kebutuhan yang tidak terduga, sakit kan, servis itu udah wajib kan, ganti oli itu udah wajib. Belum lagi bekal kita buat di jalan, belum ngisi bensin. Coba sekarang aja nih ya, saya kan narik jam 1 siang sampai jam 6 tuh kan. Kalau dulu sampai jam itu masih mendingan, ada insentifnya, entah itu 20.000, 30.000. Jadi ada yang diharapkan gitu. Kalau sekarang sudah tidak ada yang diharapkan lagi. Jadi apa yang dibanggakan? Kalau menurut saya sekarang itu nggak jauh beda sama ojek pangkalan. Iya, ojek pangkalan kan nggak ada insentifnya, tapi dia menerima ya kan gede. Beda kalau kita nggak ada insentif, dipotong 20%. Coba ya, kalau saya sih bukan apa namanya ya, bukan apa, kasihan lah kalau menurut saya sih. Apalagi sekarang ditambah ada pembukaan baru lagi di kota Cirebon. Coba orderan sepi, ya nggak tahu, yang gacor, yang gacor-gacor juga tetap aja akan berkurang mendapatkan orderan, ya enggak. Saya nih tadi jam 1 ngisi bensin itu sekisaran berapa ya, 20.000. Berhubung saya kalau nge-Grab, kalau saya makan dulu di kerjaan, karena saya tahu kalau nge-Grab itu lapar masih di jalan. Sedangkan kita udah nggak dapat apa-apa lagi, nggak ada yang diharapkan. Kalau kita nggak pinter-pinter, waduh, kasihan kan. Kasihan apa ya, kita kan nge-Grab ya, berarti kan kita nyari uang gitu kan. Nah dari nyari uang itu kan harus ada yang dihasilkan, yaitu untuk ngasih bini, entah itu berapa, entah 30.000, entah 20.000 atau 50.000 kan. Enak. Kita bukan belajar irit ya, kita
Kalau di saat kita sedang sedang ini mah khusus buat driver ojek online ya, boleh lah kita irit. Tapi kalau seenggaknya saya ngerasa sendiri lah gitu sebagai ojek online. Makan berapa, biaya bensin itu berapa, biaya kayak rokok apa yang ngerokokan, cemilan gitu kan, nggak mungkin. Itu mungkin kisaran habis sekitar 40 ribuan. Tapi yang kita dapatkan paling berapa sih? Coba. Paling yang kita dapatkan paling, misalnya kita dapat 100 ribu, ya kita dipotong 20%, dipotong lagi biaya operasional kita di jalan. Ngasih bini ya alhamdulillah. Terus kalau buat servis, ganti oli, kayak ganti ban, itu kita nyari sendiri. Kalau dihitung-hitungin kita bakal rugi. Tapi kalau orang yang masa bodoh nggak ngitung-hitunginnya, ya berjalan semestinya aja paling. Apalagi kalau kita mendapatkan orderan food yang nggak sesuai titik. Aduh, itu kadang-kadang gimana ya customer tuh ya, kita nggak sopan, kita disuspend. Ya titiknya di sini, nganternya kemana gitu kan. Aduh, kadang-kadang saya tuh walaupun sampingan nge-grab buat diri saya, tapi saya untuk memprioritaskan tuh untuk sebagai ibaratnya menjadi kayak ojek online seperti kayak yang lain lah gitu, yang serius, saya serius gitu kan. Kadang-kadang waktu hari Minggu itu pas tanggal 6 apa ya, itu saya dari jam 2 apa ya, karena hujan jam 2 ya, wah, emang orderan itu lagi gacor-gacornya. Saya nggak ada yang saya cancel sama sekali. Karena apa? Ya karena saya butuh gitu kan. Walaupun nggak ada insentif, tak hajar terus gitu. Untuk kalian semua driver ojek online, tetap semangat. Semoga rezeki kalian dimudahkan, ya kan. Mohon maaf, saya bukan untuk ini hanya sekedar untuk memilih apakah Anda akan bertahan di sini, terus keluarga Anda gimana, dan begitu-gitu aja. Apa Anda pingin menjadi seorang perubahan lah gitu. Perubahan kan ibaratnya, wah iya gitu kan, saya inilah. Tapi insya Allah kalau kitanya mau berusaha mencari gitu kan, karena yang namanya nyari rezeki itu bukan hanya di jalan gitu kan, banyak. Yang penting kitanya pandai mencari lah. Sekarang saya mendapatkan uang dari hasil dari jam 1 siang sampai jam 6 itu sekitaran 43.000, dipotong 20%, dipotong lagi sama bensin tadi 20, ya mungkin sisanya itu kisaran 13.000 apa 20.000 lah gitu kan. Oke guys, sekarang saya tepatnya sudah di Desa Durajaya. Cukup sekian aja unek-unek saya untuk hari ini. Mungkin kedepannya lebih baik lagi lah bisa mendapatkan orderannya. Oke guys, untuk kalian semua pejuang rupiah, pejuang anti warisan, pejuang jalanan, tetap semangat, jangan putus asa. Terbaik untuk keluarga kalian ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.